Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakiyah. NIM akhir saya adalah 107. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar studi agama. Sejarah perkembangan studi perbandingan agama di dunia barat itu terbagi dari tiga, yaitu pertama, perkembangan studi agama pada zaman Yunani dan Romawi, kedua, perkembangan studi agama pada zaman pencerahan, dan ketiga, perkembangan studi agama pada abad modern. Yang pertama, perkembangan studi agama pada zaman Yunani dan Romawi. Untuk pertama kalinya, orang menjumpai dokumen studi tentang agama di kalangan Yunani kuno sejak abad ke-5 Masehi. Nah, minat terhadap studi agama itu diutarakan dengan dua cara. Yang pertama, melalui catatan-catatan perjalanan yang mencangkup deskripsi pemujaan dalam agama yang bukan Yunani dan perbandingannya dengan praktek-praktek keagamaan Yunani. Yang kedua, adalah dengan kritik filosofis terhadap agama tradisional. Lalu ada tokoh sejarawan yang pada saat itu di zaman Yunani dan Romawi, yaitu Herodotus, merupakan sejarawan Yunani pada masa lampau yang pernah berkeliling ke berbagai negara dan suku bangsa hingga tercatat hingga 50 lebih. Lalu begitupun ada dewa Heros yang merupakan dewa Apollo, sedangkan dewa Osiris senada seperti Dionysus. Herodotus menggunakan banyak teknik hingga sekarang masih dianggap penting dalam studi agama. Selanjutnya ada tokoh Euhemerus, yaitu berkeyakinan bahwa dewa-dewa adalah orang-orang yang berkuasa yang lambat laun didewakan. Hal ini bisa dikatakan memuja, mengagungkan, dan memuliakan. Euhemerus dalam prinsip penafsirannya kini dikenal dengan sebagai Euhemerusisme. Oleh tokoh-tokoh berikutnya seperti tokoh Kristiani, paham tersebut juga dimanfaatkan untuk menilik fenomena-fenomena agama non-Kristiani dalam menerangkan bagaimana asal mula agama. Lalu ada Herbert Spencer. Herbert Spencer yaitu nenek moyang, leluhur, dan pendiri suku yang merupakan dewa. Itu keberanian dan kekuatannya ia diagungkan oleh keturunan dan penganutnya, maka dari itu penerimaan terhadap sesuatu yang gaib merupakan suatu keniscayaan. Spencer menganggap bahwa pemujaan terhadap roh leluhur nenek moyang adalah usul agama-agama. Lalu ada Berosus, yang juga merupakan penulis berkebangsaan Yunani, juga mencetak karya yang mengkaji praktik-praktik peribadahan. Lalu sebelum itu, ada Plato, yaitu yang lahir pada 429 sampai 347 sebelum Masehi, sering melakukan perbandingan dengan agama-agama suku barbar. Lalu ada Theophrastus pada tahun 372 sampai 287 sebelum Masehi pun telah menyusun sejarah agama dalam 6 jilid. Lalu ada Megasthenes, yaitu pada tahun 302 sampai 297 sebelum Masehi, yang telah mencetak buku tentang agama di India. Lalu ada Hekatasus, yang lahir pada 365 sampai wafatnya 275 sebelum Masehi, yaitu menulis tentang teologi Mesir dalam bukunya. Lalu memasuki abad ke-6 dan ke-7, tradisi Euhemerisme mulai banyak kehilangan pengaruhnya di dalam polemik. Lalu Isidore Sevilla dalam karyanya yang berjudul Etymologica berusaha menempatkan semua dewa-dewa agama yang menyembah kebiasaan berhala yang terdiri dari 6 periode historis dunia, yaitu diantaranya pertama masa dari penciptaan hingga dua dari banjir hingga masa Abraham atau Ibrahim, yang ketiga periode Ibrahim sampai Daud, yang keempat masa Daud hingga perbuangan Babilonia, yang kelima dari periode sebelumnya hingga Kristus lahir, lalu yang terakhir itu masa lahirnya Kristus hingga masa-masa selanjutnya. Perkembangan studi agama pada zaman Renaissance itu pada tahun 1520 telah muncul buku pertama tentang sejarah agama secara umum berjudul The Customs, Laws, and Rights of All Peoples, karya Jean Boehme dari Ordo Teutonic. Buku ini pada zaman Renaissance dan Reformasi, walaupun agama-agama non-Kristen masih mendapat perhatian para penulis, tetapi saat itu juga sudah mulai banyak memuat cerita perjalanan besar untuk eksplorasi bersamaan dengan ditemukannya daerah atau benua baru abad ke-15 dan ke-16. Lalu ada tokoh-tokoh pada zaman Renaissance ini, yaitu ada Roger Bacon yang lahir pada 1214 sampai 1294 sebelum Masehi, maksudnya menulis sebuah buku besar tentang agama-agama kafir dalam Islam. Lalu ada Marco Polo 1254 sampai 1324, juga mempelajari Asia Tengah dan negeri Tiongkok. 17 tahun lamanya mempelajari tentang agama-agama timur. Lalu ada Giovanni Boccaccio 1313 sampai 1375 dengan karyanya Genealogy of the Gods, memuat sistematika mitologi klasik dewa-dewa yang terkenal pada zamannya dari daerah timur.
Lalu ada tokoh-tokoh lain yang bernama salah satunya adalah Lord Herbert, yaitu lahir pada 1583 sampai 1648 Masehi, yang merupakan seorang pengkritik agama penting pada waktu itu dan memiliki sifat rasionalisme. Ia mendapat sifat sistematis mengenai prinsip dewa-dewa dalam berbagai kepercayaan. Ia mencoba membuat 5 pokok tentang dewa secara garis besar, yaitu ada satu, bahwa suatu supreme human atau manusia yang ditinggikan disebut dewa. Yang kedua, bahwa adalah kewajiban seorang untuk menyembah zat yang maha agung itu. Yang ketiga, keutamaan dan kesalahan seseorang membentuk bagian dari pokok dari penyembahan demikian. Lalu yang keempat, dosa terhadap superhuman atau dewa ini harus ditobati dan harus diperbaiki. Yang kelima, dunia diperintah secara moral. Kehidupan yang akan datang, manusia akan menerima balasan yang semestinya dari perbuatannya. Lalu perlu dipahami pula secara mendalam ada 2 tokoh dari Asia, yaitu yang pertama Mang Khan, yaitu tahun 1207 sampai 1259, dan Sultan Akbar 1542 sampai 1605 Masehi, yang masing-masing dari Mongolia dan dari India, telah mengundang orang-orang Yahudi, Kristen, Islam, dan Buddha untuk menghadiri kongres-kongres agama yang diantaranya memutuskan bahwa monoteisme adalah bentuk agama yang benar. Lalu ada Gian Battista Vico yang lahir pada 1688 sampai 1744 Masehi dengan bukunya yang berjudul New Science. Secara singkat isi bukunya itu adalah mensekularasikan sejarah kehidupan manusia dan sejarah agama. Lalu ada tokoh lainnya, ada David Hume, lahir pada 1711 sampai 1776 Masehi, dalam bukunya berjudul Natural History of Religion yang mengajukan suatu teori yang lengkap mengenai asal-usul agama dan perkembangan monoteisme. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada perkembangan studi agama pada abad modern. Lalu pada abad modern ini muncul nama Science of Comparative Religion atau ilmu perbandingan agama. Untuk padanya muncul di abad ke-19 ketika Max Muller dengan tegasnya menulisnya dalam karya tulisnya yang bertajuk Chips from a Herman Workshop dengan istilah Religion we Since Have. Penggunaan istilah tersebut ia bermaksud untuk menekankan bahwasannya ilmu yang masih tergolong baru tersebut terlepas dari sisi teologi. Maka dari itu, ia di dunia barat memiliki jasa begitu besar terkait ilmu perbandingan agama. Lalu pada masa selanjutnya muncullah tokoh-tokoh lain yang juga menulis hal serupa dengan tajuk Primitive Culture, yaitu E.B. Tylor pada tahun 1832 sampai 1917. Lalu The Golden Bough yang ditulis oleh E.G. Fraser secara garis besar dalam isi buku tersebut membagi 3 tingkatan intelektual hidup manusia, diantaranya magi, agama, dan sains. Lalu ada buku karya E. Jibril dengan judul Books on Religion pada tahun 1976 pada waktu itu, yang telah mengajar sejarah agama, dan sejak dibentuknya Undang-Undang Pengurusan Tinggi, itu fakultas-fakultas di teologia yang waktu itu berada di bawah naungan universitas-universitas negeri seperti Universitas Amsterdam, Groningen, Leiden, dan Utrecht. Lalu sedangkan hal serupa juga berkembang di Prancis sejak tahun 1879, yaitu Collège de Grange juga sudah menjabat sebagai dosen yang fokus keilmuannya pada Histories of Religion. Lalu sedangkan di Indonesia, fokus keilmuan comparative religion mulai dipelajari dan ditempatkan dalam dunia akademisi sejak tahun 1660 di PTHIN di Yogyakarta. Memasuki pada tahun 1960, Fakultas Usuluddin IAIN Yogyakarta membuka fokus studi comparative religion yang melahirkan karya sebagai salah satu rujukan ilmu ini dengan judul Ilmu Perbandingan Agama. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.